Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik ya, oke. Ketemu lagi dengan Budia di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum kita mulai, silakan Ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai mata pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita awali dengan berdoa. Siapkan berdoa. Doa selesai. Oke, baik. Budia lanjutkan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Ahmad Diki ada? Rian? Ananda Putri? Masih semangat ya, anak-anak? Masih. Oke, kalau begitu Budia cek semangat dulu. Anak-anak bisa berdiri? SMK? Iya. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Lumajang? Jaya, jaya, luar biasa. Tepuk tangan untuk masih semangat ya? Masih. Oke, bisa duduk kembali. Sebelum itu anak-anak, di kegiatan sebelumnya, di pertemuan minggu lalu kita telah membuat salah satu media promosi untuk pemasaran online. Masih ingat kita membuat apa minggu lalu? Poster. Kan sudah kita presentasikan minggu lalu ya. Kita sudah menampilkan dari karya atau dari proyek yang masing-masing kelompok sudah ditampilkan, sudah dipresentasikan di depan kelas. Dia ingin share slide dulu untuk mengingatkan kembali, mereview kembali terkait dengan KD dan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Masih di KD yang sama, di KD 3.12 terkait dengan yang pertama menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Itu untuk KD pengetahuannya, yaitu di 3.12. Kemudian untuk KD 4.12 untuk KD keterampilan itu nanti diharapkan nanti anak-anak membuat media promosi untuk pemasaran online. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang dimana yang pertama diharapkan melalui model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning itu diharapkan anak-anak atau peserta didik dengan melakukan diskusi kelompok itu dapat menunjukkan media promosi untuk pemasaran online. Itu yang tujuan pertama kita. Kemudian untuk tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan dengan melakukan diskusi kelompok dan melakukan unjuk kerja. Nanti untuk keterampilannya itu diharapkan nanti anak-anak bisa membuat apa? Media promosi untuk pemasaran online. Kemudian ada teknik penilaian yang harus Budia sampaikan di kegiatan proyek hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jelas setiap kali pertemuan Budia akan melakukan pengamatan terhadap peserta didik, terhadap anak-anak dalam proses pembuatan proyek, yaitu Budia akan menilai dari segi sikap anak-anak, baik itu keaktifan ya, kemudian keaktifan dalam menyelesaikan proyek dan sebagainya. Kemudian penilaian yang kedua Budia mengambil dari segi keterampilan anak-anak dalam berdiskusi, kemudian dalam membuat media promosi untuk pemasaran online. Itu nanti yang akan Budia nilai. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait nanti teknis pembelajaran kita pada pagi hari ini. Belum ya, masih belum ada. Oke, Budia lanjutkan berarti kalau begitu. Minggu lalu Budia sudah menginstruksikan anak-anak membawa produk yang nanti akan dibuatkan media promosinya. Di bawah hari ini? Di bawah. Bisa disiapkan terlebih dahulu, bisa dikeluarkan untuk produknya masing-masing. Baik anak-anak, sebelum Budia lanjutkan di kegiatan inti, Budia ingin mengetahui kemampuan awal anak-anak sebelum kita mempelajari materi terkait video promosi pada pertemuan kali ini. Oleh karena itu, coba anak-anak bisa mengakses Google Classroom-nya terlebih dahulu di komputer masing-masing. Oke, silakan diakses. Di situ kita lakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak sebelum kita mempelajari pada materi pada pertemuan hari ini. Silakan bisa diakses Google Classroom-nya. Yang dipilih adalah pretest. Coba kita perhatikan dulu untuk Budia tampilkan video di sini yang dimana tujuannya adalah biar anak nanti punya gambaran proyek kita nanti hari ini seperti apa. Produknya sudah disiapkan, sudah dibawa oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya coba diperhatikan untuk video berikut.
Kalian bosan dengan bakso yang itu-itu aja? Jangan khawatir, telah hadir Bakso Cuy dengan varian bakso yang unik yang siap memuaskan perut kalian. Bakso mercon, bakso keju, bakso telur, bakso kotak. Gak ada. Gak usah banyak mikir lagi, langsung aja Bakso Cuy. Menurut anak-anak bagaimana dari tampilan video tadi? Sudah bagus, menarik dari segi apa? Editingnya, oke, desainnya di situ. Kalimat informasi yang disampaikan sudah memberikan cukup informasi kepada kita? Ya. Terkait apa kira-kira media tadi? Terkait bakso. Kemudian ada pilihan menunya, ada harganya tadi katanya Windy. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah anak-anak akan berikan proyek lagi terkait dengan media yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah membuat media promosi pemasaran berupa poster digital, di situ hanya menekankan pada tulisan, kemudian hanya pada gambar, gitu ya. Di situ dalam artian kurang hidup. Nah, maka dari itu sekarang orang-orang itu juga banyak yang suka menonton film atau menonton video, lebih tertarik mereka tanpa harus membaca, begitu ya, biasanya gitu. Nah, maka dari itu kita juga harus mensiasati kebutuhan masyarakat yang seperti itu kerjakan. Nah, jadi hari ini kita atau Budi akan memberikan satu proyek lagi, yaitu anak-anak membuat media promosi untuk pemasaran online berupa video. Ya. Sebelum itu coba anak-anak akses di GC-nya masing-masing. Dia sudah share atau mengunggah dari LKPD yang nantinya akan anak-anak kerjakan. Silakan bisa diakses untuk Google Classroom-nya. Sebelum itu, nanti tugas anak-anak hari ini adalah membuat media promosi berupa video. Jadi silakan kalau sudah dirasa cukup dalam pengambilan gambar tersebut, bisa masuk lagi, dilanjutkan nanti membuat atau mendesain di aplikasi yang dianggap mudah oleh anak-anak dalam mengedit atau membuat video tersebut. Terus silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Silakan. Dalam pengambilan video sudah ya, pengambilan gambar sudah dilakukan, tadi banyak yang di luar. Silakan untuk selanjutnya anak-anak bisa mengaplikasikannya, mulai mendesain di aplikasi yang sudah dipilih bersama dengan kelompoknya, memilih menggunakan aplikasi Budaya Bebaskan. Tadi ada yang milih Capcut, ada yang menggunakan Canva, ada juga yang menggunakan KineMaster. Silahkan Budaya persilakan untuk mulai mendesain. Astrid menggunakan aplikasi apa rencananya? Capcut ya, oke silakan. Berarti menggunakan handphone. Di play aja coba. Ini masih belum ada sound gitu, apa? Boleh.
kasih shoot lagi. Oke, baik, Bu Dia rasa waktu dalam penyelesaian proyek hari ini sudah cukup. Ya, jadi bisa diakhiri dulu untuk aktivitasnya. Mohon diperhatikan ke depan lagi. Langkah kita selanjutnya atau kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan atau menguji hasil dari proyek yang sudah kita buat. Tuh, itu agenda kita pada pagi hari ini. Jadi silahkan untuk masing-masing kelompok nanti dipersiapkan lagi untuk nanti dipresentasikan di depan kelas. Sudah ya? Oke, sudah siap. Oke, silakan kelompok 15 dipersiapkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video promosi kami. Bisa diperhatikan dulu. Bluetooth mode. Oke, silakan untuk diceritakan dulu konsep dari pengambilan video ini atau pembuatan video ini oleh Nanda dan Mia. Silakan. Di dalam video ini kita sudah mencantumkan kalimat promosi yaitu diskon 15% dan manfaat dari produknya dan kandungan dari produknya. Mungkin ada pertanyaan atau saran. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya setelah kelompoknya Mia dan Nanda, kelompok berapa tadi? 15. Berarti kelompok 16 bisa memberikan tanggapan, saran, masukan terkait video yang ditampilkan. Silakan. Oke, Reva. Menurut saya kalau yang video tentang kandungan itu dijadikan jadi satu, tidak dibedakan. Oke, kandungan di slide yang ini. Yang seterusnya. Oh, selanjutnya. Sorry. Manfaat. Oh, ini. Oke. Maksudnya dijadikan satu. Oh, gitu. Jadi di sini menunjukkan judulnya begitu, kandungannya di video selanjutnya, di slide selanjutnya begitu ya. Oke, ada lagi Reva? Itu sarannya, bisa ditanggapi? Ya, kedepannya akan saya berbagi lagi. Ya, memang menyadari ya kalau atau memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi menunjukkan judulnya dulu, baru kandungannya, ini loh kandungannya gitu ya. Oke, jadi itu bisa diterima Reva? Bisa ya. Dari kelompok yang lain ingin menambahkan terkait ini promosi produk Implora yang disampaikan. Untuk pembuatan videonya, kira-kira tema yang diambil di situ lebih ke natural, ada ini tadi kolam ikan gitu ya. Nyambung kira-kira? Bisa masuk ya. Jadi ada unsur ini tanaman juga menunjukkan naturalnya gitu ya. Ada unsur warna ungunya di situ mengambil background dari bunga yang warna ungu tadi gitu. Oke, baik, kalau tidak ada saran masukan lagi, tanggapan dari kelompok lain bisa ditutup. Yang presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti jangan lupa untuk hasil video yang sudah dibuat dengan kelompok masing-masing dikumpulkan di Google Classroom. Ya, dari sini bisa kita evaluasi dalam kegiatan pembelajaran kita, khususnya dalam pembuatan video promosi ini. Ya, dari evaluasi yang sudah Bu Dia lihat, menganalisis dari penampilan pertama, kedua, dan ketiga sampai seterusnya, dari hasil saran masukan dari anak-anak juga bisa dilihat di situ kita harus memperhatikan beberapa unsur di dalam pembuatan video. Betul ya? Masih ingat unsur apa saja yang harus diperhatikan dalam kita membuat video? Kualitas dari gambarnya ya, seperti tadi ada saran masukan pengambilan gambarnya kurang smooth gitu ya. Kemudian kurang jelas, terlalu goyang gitu. Kemudian ada unsur apa lagi? Estetika dari pembuatan videonya.
diperhatikan itu juga ya. Penggunaan tulisannya, terus produknya, gambar produknya, transisinya, estetikanya harus diperhatikan. Satu lagi, selain pengambilan gambar harus jelas, kemudian estetika, apa? Ada kalimat ajakan atau informasi yang terkandung di dalam video tersebut. Ya, itu harus jelas, tidak bertele-tele, karena di sini video, anak-anak bisa membayangkan kalau nonton video dengan durasi yang lama, atau video promosi apalagi ini, otomatis kan tidak akan tertarik, ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi to the point saja, itu maksudnya ya. Intinya anak-anak sudah membuat videonya dengan bagus, dengan kreatif, itu yang Budia lihat pada waktu penyusunan atau pembuatan proyek ini. Paling tidak anak-anak bisa meluapkan atau mengeluarkan kreativitas anak-anak di sini dari pemikiran-pemikiran saya pengennya seperti ini videonya. Akhirnya jadilah video yang sudah dipresentasikan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebagai bentuk refleksi pada pertemuan pada pagi hari ini sudah Budia sediakan link Padlet. Silakan anak-anak isi di Google Classroom. Silakan diakses dulu Google Classroom-nya. Di situ Budia sediakan berupa Padlet sebagai bentuk refleksi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Silakan diisi. Di situ Budia memberikan bentuk refleksi apa yang telah anak-anak pelajari pada pertemuan hari ini. Kemudian dilanjutkan apa yang paling anak-anak sukai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, dimulai dari pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang belum anak-anak pahami dalam pembelajaran kita di KD 3.12 dan 4.12 ini. Silakan bisa dituliskan di Padlet yang sudah Budia sediakan. Baik, sudah cukup untuk waktu memberikan refleksi di Padlet. Untuk selanjutnya, Budia mengingatkan sebelum Budia akhiri untuk pertemuan hari ini, minggu depan di pertemuan selanjutnya Budia akan memberikan penilaian pengetahuan di akhir pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak silakan dipersiapkan belajar di rumah itu untuk terkait KD 3.12 berkenaan dengan media promosi untuk pemasaran online. Jadi Budia melakukan penilaian pengetahuan ulangan harian, silakan dipelajari di rumah. Selain itu, di rumah juga anak-anak bisa literasi terkait media, terkait jenis-jenis media sosial yang nanti akan kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi anak-anak di pertemuan selanjutnya Budia ingatkan sekali lagi, jangan lupa literasi terkait media sosial, jenis-jenis media sosial untuk pertemuan selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan di akhir pertemuan Budia akan melakukan penilaian pengetahuan berupa ulangan harian terkait KD media promosi untuk pemasaran online. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Budia rasa cukup untuk pertemuan kali ini dan bisa Budia akhiri. Terima kasih. Sebelum diakhiri, bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Budia akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.